Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang lembar kerja pengelolaan kesehatan ikan. Jadi pada lembar kerja ini ada kurang lebih dua kegiatan. Yang pertama itu sterilisasi wadah dan media pemeliharaan ikan. Yang kedua itu simulasi kedatangan sumber ikan baru, karantina dan pengobatan. Jadi nanti yang pertama itu kita akan melakukan sterilisasi pada wadah dan juga pada media pemeliharaan ikan. Jadi airnya dan wadahnya kita sterilisasi. Terus nanti yang kedua ini ada kegiatan ikan dari luar, ikan baru, mau itu ikan hasil tangkapan atau ikan budidaya, masuk ke fasilitas budidaya, tata caranya, terus karantinanya, dan kalau ada yang sakit pengobatannya seperti apa itu yang kedua. Oke, praktikan ya di sini melakukan sterilisasi wadah budidaya, peralatan budidaya, media pemeliharaan ikan, dan menjaga kesterilan semua komponen yang digunakan dalam kegiatan budidaya. Jadi nanti jenis wadah budidaya yang digunakan apa silahkan diisi ya. Terus bahan yang digunakan sterilisasinya untuk wadahnya kita menggunakan apa silahkan diisi ya. Tahapan yang dilakukan dalam sterilisasi wadahnya nanti ditulis di sini. Pertama, harus menyiapkan alat bahan, kalau misalkan harus ditimbang berapa dan lain sebagainya. Metode, alat dan bahan yang digunakan dalam mensterilisasi air. Ada dua poin di sini ya. Satu, dua. Nanti yang pertama ini kita pakai klorin, ya. Yang kedua ini kita pakai filter UV. Kemarin kan teman-teman sudah mengamati faktor biotik, di mana di airnya itu ada spora dari ichthyophilus dan mungkin juga ada eh, makhluk-makhluk lain yang tidak diinginkan yang bisa mengakibatkan ikan jadi terkena penyakit. Maka kita pakai dua metode sterilisasi. Yang pertama adalah dengan klorin, yang kedua memfilter air tersebut dengan menggunakan UV. Nanti pengamatan air yang telah disterilisasi secara visual, nanti kita cium baunya dan lain sebagainya, kenampakannya. Terus tindakan yang dilakukan untuk menjaga kesterilan air dan wadah budidaya. Ya, nanti ini juga diisi misalkan eh, apa namanya? Ditutup misalkan ya wadah budidayanya atau alat yang digunakannya eh, alat yang digunakannya apa namanya? Tidak bercampur atau setelah digunakan dibersihkan lagi, disterilkan lagi, terus lengkapi dengan dokumentasi gambar yang diberikan keterangan. Oke, untuk kegiatan selanjutnya praktikkan melakukan loading sumber ikan baru ke suatu fasilitas budidaya, melakukan tindakan karantina dan pengobatan pada ikan yang terkena penyakit. Nah kan tadi airnya udah steril ya, airnya udah steril, terus eh, bawa ikan baru nanti dimasukin ke wadah dan air yang sudah disiapkan. Jenis ikan, sumber asal ikan, pengamatan ciri fisik, tingkah laku ikan, dan indikasi penyakit diamatin seperti video-video sebelumnya. Terus tindakan yang dilakukan ketika ada ikan yang terkena penyakit. Jadi kalau misalkan pada tank tersebut terlihat ada ikan yang sakit, nanti tindakannya apa dicatat di sini. Misalkan di karantina dipisahkan, diberi obat, obatnya apa, jumlahnya segimana, dan lain-lain sebagainya. Atau misalkan ikannya langsung dibuang karena takut menulari ikan di tank yang lain, nanti dijelaskan di sini. Terus tindakan lanjutan setelah karantina ikan. Jadi setelah selesai di karantina, kan masuk ke fasilitas budidaya. Nah nanti bagaimana tata caranya begitu kurang lebih. Lengkapi dengan dokumentasi gambar yang diberikan keterangan. Ini lembar kerja ini itu dicatatnya dikerjakannya di logbook. Jadi ini poin-poin yang nanti harus ada di logbook di bagian hasil. Eh, jangan lupa dengan dokumentasinya. Dengan dokumentasinya.
Sebenarnya ini berkaitan dengan pertemuan selanjutnya. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya eh, kita akan mengambil pertama sampel air, lalu sampel ikan, lalu akan kita lihat apakah dia ada bakteri atau parasitnya. Ini nanti kita simulasi videonya di lab biotek. Apakah airnya benar-benar sudah bersih, eh, atau apakah di ikannya itu ada penyakit yang tidak bisa diidentifikasi dengan mikroskop dan dengan penglihatan langsung gitu. Jadi secara visual dia terlihat sehat tapi ternyata ada ikannya, nanti pokoknya itu di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup sekian. Silahkan teman-teman saksikan video simulasinya.